Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Multazami dengan NIM D1C1220015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Rekognisi Teknologi Bioenergi. Dan di sini saya akan membahas tentang bioetanol. Bioetanol pada umumnya energi ini diproduksi dengan teknik fermentasi dari biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyulingan. Untuk itu, bioetanol dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk bahan bakar. Di mana pada bahan bakar bermotor, bioetanol harus dicampur terlebih dahulu dengan premium dalam aturan takaran tertentu. Adapun karakteristik bahan baku biodiesel ini, di mana bioetanol ini pada umumnya diproduksi dengan teknik fermentasi dari biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu dilanjutkan dengan proses penyulingan. Untuk itu, bioetanol digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk bahan bakar. Pada bahan bakar kendaraan bermotor, bioetanol harus dicampur terlebih dahulu dengan premium. Eh, Contoh sumber bahan baku bioetanol ini terdapat beberapa tanaman, yaitu dibagi berdasarkan karakteristiknya, di mana yang pertama itu bahan berpati. Bahan berpati ini antara lain seperti ubi kayu atau singkong, tepung sagu, biji jagung, biji sorghum, kentang, dan umbi-umbian yang lain. Kemudian bahan bergula antara lain seperti molasses, nira tebu, nira kelapa, nira batang sorghum, nira aren ataupun enau, nira nipah, dan nira lontar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bahan berselulosa antara lain limbah logging, limbah pertanian seperti jerami padi, ampas tebu, tongkol jagung, onggok, batang pisang, dan serbu gergaji. Di mana bioetanol ini eh, karena melewati proses fermentasi sehingga karakteristik yang di dalam bahan baku yang dibutuhkan yaitu adalah memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi seperti yang dijelaskan tadi bahan berpati, kemudian yang mengandung gula tinggi dan juga bahan yang berselulosa. Di mana proses etanol ataupun bioetanol ini dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula ataupun glukosa yang larut air. Adapun reaksi yang terjadi pada proses produksi bioetanol dengan bahan baku yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula larut air, di mana glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Eh, di, Selanjutnya, reaksi pada proses yang terjadi pada proses peragian ataupun fermentasi gula menjadi etanol itu dengan menambahkan yeast ataupun ragi, di mana reaksi yang terjadi pada proses produksi etanol ataupun bioetanol ini secara sederhana ditunjukkan pada reaksi nomor 1 dan 2, di mana terdapat dua reaksi, yaitu C6H10O5 kemudian direaksikan dengan nitrogen, eh, dibantu dengan katalis enzim menghasilkan C6H12O6 ataupun glukosa. Kemudian reaksi yang kedua yaitu adalah glukosa tadi, C6H12O6 tersebut direaksikan dengan nitrogen dengan bantuan ragi ataupun yeast untuk mempercepat reaksi akan menghasilkan 2C2H5OH, di mana ini merupakan eh, ragi ataupun yeast dan ditambah dengan 2CO2 ataupun etanol, di mana terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ataupun rendemen dari bioetanol ini. Yang pertama yaitu bahan baku. Dari jenis bahan baku yang
mengandung gula tinggi seperti tebu, nira, kelapa, buah-buahan akan menghasilkan rendemen bioetanol yang lebih tinggi. Kemudian dari kualitas bahan baku. Bahan baku yang segar dan berkualitas akan menghasilkan bioetanol dengan mutu yang lebih baik. Eh, Kemudian yang kedua yaitu proses fermentasi, di mana pada saat proses fermentasi menggunakan suhu yang optimal untuk fermentasi akan memaksimalkan aktivitas mikroorganisme ataupun ragi dalam mengubah gula menjadi etanol. Selanjutnya yaitu pH, di mana pH yang sesuai juga penting untuk menjaga aktivitas mikroorganisme dan mencegah pertumbuhan bakteri lain yang tidak diinginkan ataupun terjadinya kontaminasi silang. Selanjutnya yaitu waktu fermentasi. Waktu fermentasi yang tepat akan memberikan kesempatan bagi mikroorganisme untuk mengubah gula secara optimal menjadi etanol. Dan selanjutnya yaitu pada proses fermentasi, faktor yang mempengaruhi itu adalah inokulum ataupun raginya. Jumlah dan jenis ragi yang digunakan juga mempengaruhi efisiensi dari proses fermentasi ini. Selanjutnya yaitu pada proses pemurnian ataupun destilasi, di mana suhu destilasi yang tepat akan menghasilkan bioetanol dengan kemurnian yang tinggi, dengan juga kadar airnya akan menjadi lebih rendah. Kemudian proses destilasi yang efisien akan menghasilkan bioetanol dengan kadar etanol yang tinggi dan juga memiliki zat pengotor yang lebih sedikit ataupun minimal. Selanjutnya yang keempat adalah kondisi lingkungan, di mana ketersediaan oksigen, salah satunya adalah ketersediaan oksigen. Fermentasi anaerob ataupun dilakukan fermentasi tanpa menggunakan oksigen, umumnya lebih relatif efektif untuk memproduksi bioetanol, sehingga pada saat proses fermentasi untuk pembuatan bioetanol ini diharapkan dalam keadaan anaerob ataupun tanpa oksigen. Selanjutnya itu kualitas air. Kualitas air yang digunakan dalam proses fermentasi dan pemurnian juga dapat mempengaruhi hasil dari bioetanol yang akan dibuat. Adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu seperti penambahan nutrisi. Nutrisi yang ditambahkan selama proses fermentasi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan hasil etanol. Kemudian kadar air. Kadar air yang berlebihan pada bioetanol dapat menurunkan efisiensi pembakaran. Dan juga kadar gula awal, di mana kadar gula dalam bahan baku akan mempengaruhi jumlah etanol yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar gula, maka rendemen dari bioetanol ini akan semakin besar. Adapun parameter mutu dari bioetanol ini dan seberapa penting mutu ini perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kadar etanol, di mana kadar etanol yang tinggi ini dapat menunjukkan bahwa proses fermentasi dan destilasi berjalan efektif sehingga menghasilkan bioetanol dengan potensi energi yang lebih besar. Kadar etanol yang rendah menunjukkan adanya kontaminasi baik saat proses fermentasi sehingga mempengaruhi efisiensi proses yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu kadar air, di mana kadar air dapat menyebabkan masalah pada pembakaran seperti pembentuknya endapan air dalam sistem bahan bakar, kemudian terjadinya korosi dan penurunan efisiensi. Kadar air yang rendah biasanya itu di bawah 1%, di mana diperlukan untuk memastikan bioetanol dapat bercampur baik dengan bensin dan terbakar dengan sempurna. Kemudian yang ketiga itu kadar pengotor. Pengotor seperti metanol dan aseton dapat beracun, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan, korosi, dan penurunan kualitas dari bioetanol ini. Kadar pengotor ini harus dijaga serendah mungkin untuk memastikan bioetanol aman untuk digunakan dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, keasaman atau pH. pH bioetanol yang tidak sesuai dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin dan infrastruktur. pH netral yaitu 7 umumnya diinginkan untuk menimbulkan minimalkan risiko terjadinya korosi. Kemudian yang kelima yaitu nilai kalor, di mana nilai kalor ini menunjukkan jumlah energi yang tersimpan di dalam bioetanol. Semakin tinggi nilai kalor berarti semakin tinggi pula potensi energi yang dihasilkan pada saat pembakaran. Nilai kalor bioetanol perlu diuji untuk memastikan bioetanol ini dapat digunakan sebagai bahan alternatif yang efisien.
Kemudian yang keenam yaitu kerapatan ataupun densitas kerapatan bioetanol mempengaruhi cara bioetanol dicampur dengan bensin dan bagaimana bioetanol mengalir dalam sistem bahan bakar, di mana kerapatan ini akan mempengaruhi formulasi untuk pembuatan bioetanol sebagai alternatif untuk menggantikan bahan bakar dari fosil. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.